Suka sama suka itu tetap dilarang, harusnya begitu. Terus bagaimana sebagian kaum muslimin ada yang mendukung ini? Alasan mereka itu kan seperti ayat ini yang Al-Quran katakan dalam surah An-Nur, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassuna. Janganlah engkau paksa budak wanita kalian untuk berzina, melacur, kalau mereka itu menghendaki kesucian. Artinya apa? Kalau diambil pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah, artinya kalau mereka hendak, nggak apa-apa. Penggunaan ayat ini nggak cocok kalau digunakan untuk mendukung Permendikbud maupun RUU PKS itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan saat saudara-saudara kita sebagian kebanjiran, sebagian tertimbun lava Gunung Semeru, sebagian juga mungkin dapat musibah banjir dan sebagainya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hadir di masjid yang mulia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani dan juga oleh Imam Al-Hakim, beliau katakan hadisun sahihul isnad. Ini hadis adalah sahih sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dikeluarkan juga sebetulnya sahih menurut syarat Bukhari Muslim, tapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Kata beliau, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Hadis ini diawali dengan kata idza, menunjukkan syarat. Idza zahara zina war riba, ketika nampak zina dan riba. Fi qaryatin, di dalam satu qaryah, satu kampung, menggunakan lafaz nakirah, tidak pakai alif lam, bukan fil qaryah tapi fi qaryatin, menunjukkan nggak ada bedanya dimanapun itu, di negeri manapun ketika nampak zina dan riba, maka kemudian Rasulullah tegaskan faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan akan diri mereka itu azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau telisik-telisik, musibah itu ujungannya itu ada karena kemaksiatan manusia. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian musibah itu, fabima kasabat aydikum, maka itu adalah ulah tangan kalian, disebabkan oleh pekerjaan manusia, kemaksiatan manusia. Wa ya'fu an katsir, dan Dia Allah Ta'ala itu memaafkan banyak lagi dosa-dosa kalian. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, mungkin kita bertanya-tanya, kita kan nggak ikut-ikut ya, rasanya kita nggak ada berbuat zina, tidak juga melakukan riba, tapi kenapa ketika banjir kita ikut kebanjiran? Itu karena memang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah bencana, Dia tidak pilih-pilih. Makanya Allah katakan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jagalah diri kalian, takutlah kalian terhadap
bencana yang tidak sekedar menimpa orang zalim saja di antara kalian. Jadi amun kita kena musibah itu bisa karena memang kesalahan kita harus introspeksi. Bisa jadi memang dosa kesalahan yang sudah jamak beredar di tengah-tengah masyarakat. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Nah, terkait perzinaan ini luar biasa. Sekarang lagi rame-ramenya ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang rame, yang ditolak oleh banyak kalangan umat Islam. MUI tegas menolak itu, Muhammadiyah juga tegas menolak itu. Sebagian ormas, tapi sayangnya ada yang mendukung. Apa sih latar belakangnya Permendikbud itu? Kalau kita lihat itu sebetulnya kan bahari ngarannya ada RUU PKS, rencana undang-undang PKS itu, penanganan kekerasan seksual. Latar belakangnya katanya ingin membela kaum perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan seksual, dicabuli. Kalau sekedar itu maunya sepertinya bagus ya. Jadi kalau menolak seperti MUI, Muhammadiyah, termasuk ormas-ormas lain, mungkin dalam persepsi sebagian masyarakat awam, oh berarti itu katuju ada kekerasan seksual lah, suka dengan kekerasan seksual. Tidak begitu. Jadi ini kalau dulu ada tahun 2014 sampai 2019 itu digodok namanya RUU PKS ini, RUU penanganan atau pencegahan kekerasan seksual, nggak lolos ya. Jadi masih berhenti di pembahasan. Jadi mulai 7 tahun yang lalu itu. Kemudian Juni 2020 itu awalnya dimasukkan ke program legislasi nasional atau prolegnas. Juni 2020 ditolak, banyak diprotes oleh kaum muslimin. Kemudian dimasukkan lagi Maret 2021 kemarin itu masuk RUU PKS ini, rancangan undang-undang penanganan kekerasan seksual, dan juga mendapatkan penolakan dari banyak kaum muslimin. Nah, targetnya ini tanggal 22 Desember itu bisa disahkan. Rancangan undang-undang ini bisa disahkan jadi undang-undang penanganan kekerasan seksual. Nah, sebelum ini disahkan itu sudah lebih dulu keluar, 31 Agustus kemarin itu diresmikan, disahkan Permendikbud nomor 30 tentang penanganan kekerasan seksual, yang isinya kata salah seorang dari Partai Amanat Nasional, isinya itu kurang lebih copy paste dari sebagian RUU PKS itu. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, apa sih sebetulnya yang dipermasalahkan dari ini? Kalau kita lihat namanya pelecehan, perzinaan itu sudah marak di mana-mana, dan ini penyebab dari banyak bencana. Bukan hanya perzinaan, tapi ujung dari perzinaan itu adalah pembunuhan. Baik pembunuhan ketika pasangannya hamil, itu banyak sekali, maupun pembunuhan terhadap hasil dari perzinaan itu. Itu datanya banyak sekali. Data aborsi di satu klinik di Jakarta Pusat itu tahun 2020 kemarin itu digerebek, dalam 1 tahun itu telah menangani 2.638 pasien, satu klinik 2.638 melakukan aborsi, pembunuhan itu. Kalau itu dikumpulkan jadi orang itu banyak, mungkin satu alkah penuh langsung itu, satu klinik.
Diperkirakan 1 tahun itu di Indonesia ada sekitar 2,6 juta itu kasus aborsi. 700 ribunya itu yang melakukan adalah remaja. Ini statistiknya begitu. Kita tidak melihat secara langsung, tapi kita tahu datanya. Ya, baru rame ketika ada kejadian. Baru rame ketika ini sekarang ini rame sepertinya untuk menggolkan tadi, menggolkan RUU PKS tadi. Yang diungkap lagi di mana, di Bandung ada boarding school yang 12 siswinya itu dilakukan pelecehan, 8-nya hamil, sudah melahirkan. Kemudian di Cilacap, sebelumnya ribut lagi itu di mana itu, yang kemudian bunuh diri, mati di atas pusara bapaknya. Itu diungkap, kemudian dijadikan alasan ini loh perlunya RUU PKS atau mendukung Permendikbud tadi yang sekarang banyak diprotes oleh kaum muslimin. Sisi apa yang diprotes di dalam Permendikbud itu? Kalau kita lihat ada pada pasal kelima, yakni bahwasanya ayat pertama, kekerasan seksual itu mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, jadi sekedar ngomong yang melecehkan orang, non fisik, fisik baik melalui teknologi informasi dan komunikasi termasuk itu. Dari sisi ini nggak masalah sebetulnya, karena memang kaum muslimin tidak boleh itu melecehkan orang, nggak boleh, baik pelecehan seksual ataupun pelecehan yang lain, tidak boleh, betul. Kita nggak mengingkari yang hal ini. Tapi di ayat kedua itu ada apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, ada diuraikan banyak. Prinsip yang ditolak oleh MUI, Muhammadiyah dan yang lain sebagainya itu adalah yang dimaksud dengan kekerasan seksual di situ adalah kalau terjadi tanpa persetujuan korban, itu yang baru bisa ditindak. Artinya apa? Kalau setuju saja, suka sama suka, kan apa-apa. Poinnya di situ. Yang kata Kiai Khalil Nafis, harusnya direvisi, tanpa persetujuan korban itu dibuang saja sudah. Karena apa? Bagaimana kita mau melindungi wanita taruhlah ketika dia dilecehkan? Seperti yang kemarin sampai bunuh diri itu, 2 kali aborsi. Kalau berita yang berkembang kan awalnya katanya diperkosa, tetapi kemudian setelah ditindaklanjuti tidak ada tanda-tanda pemaksaan. Jadi tidak ditemukan tanda-tanda pemaksaan. Di fotonya juga mesra, masa diperkosa sampai beberapa kali dan tetap mau menjadi istrinya. Jadi alasan tanpa persetujuan korban itu tidak ditemukan, sehingga bebas. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang jadi titik yang dikritik, yakni dalam Islam sebetulnya yang dilarang itu bukan sekedar kalau berpaksaan, suka sama suka itu tetap dilarang, harusnya begitu. Terus bagaimana sebagian kaum muslimin ada yang mendukung ini? Alasan mereka itu kan seperti ayat ini yang Al-Quran katakan dalam surah An-Nur, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassuna. Janganlah engkau paksa budak wanita kalian untuk berzina, melacur, kalau mereka itu menghendaki kesucian. Artinya apa? Kalau diambil pemahaman terbalik atau mafhumul khalafah, artinya kalau mereka hendak, nggak apa-apa. Penggunaan ayat ini nggak cocok kalau digunakan untuk mendukung Permendikbud maupun RUU PKS itu. Kenapa demikian? Taruhlah kita memang tidak menggunakan pasal tersebut itu untuk membolehkan perzinahan, sebagaimana ayat dalam surah An-Nur ayat 33 itu juga bukan
dalam rangka membolehkan, bukan. Tetapi apa yang terjadi, bahasa hukum itu nggak bisa kemudian sekedar oh maksudnya kan nggak begitu, harus tertulis. Harus tertulis. Sebagaimana kita tahu sekarang ya, yang laki-lakinya itu kan lepas ya, gara-gara tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan. Sementara kalau kita mengacu dalam Al-Quran, maka yang namanya perzinaan itu walaupun ayat tadi itu ada bunyinya begitu, di ayat yang lain itu ada jelas-jelas mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Harusnya kalau pasal tadi itu tetap mau dikatakan atau dicantumkan, harusnya ada pasal lain, yakni yang dengan suka sama suka itu tetap harus dilarang atau dikasih sanksi. Yang kedua itu adalah poin untuk sesama jenis, bahasa sekarangnya LGBT. LGBT juga tidak termasuk yang dilarang kalau suka sama suka. Problemnya di situ yang dikritik, yang harusnya disempurnakan itu. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, RUU itu untuk menggodoknya biayanya mahal. Tetapi hasilnya kita bisa lihat, untuk mengurusi satu hal tentang perzinaan dengan paksaan maupun dengan sukarela itu saja sampai 7 tahun nggak kelar-kelar. Berapa biayanya itu untuk rapat demi rapat? Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah memberikan aturan yang itu diberikan tanpa membayar kalau mau pakai. Aturannya jelas. Bukan hanya pada aspek siapa pelaku siapa korban, tapi menjaga semuanya untuk menghindari perzinaan itu. Ibarat perzinaan itu tulisan itu adalah sebuah kesimpulan, maka Islam itu telah menghalanginya sejak bab pertama. Bab pendahuluannya sudah dilarang. Karena yang namanya perzinaan itu kalau sudah ibarat bab itu, kalau sudah masuk bab pertama nanti lanjut ke bab kedua. Masuk bab kedua nggak bisa lagi dia menghindari. Masuk ke bab ketiga. Biasanya begitu. Nggak ada bedanya antara orang alim dengan tidak. Di dalam riwayat ada orang yang namanya Barsiso, sudah tua, ahli ibadah, tapi jatuh kepada perzinaan itu gara-gara begitu, masuk dari hal yang dia anggap paling ringan, berdua-duaan. Maka Islam bukan hanya melarang berdua-duaannya, tapi sejak awal pertama menyuruh untuk menjaga pandangan. Wa qul lil mu'minat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Pandangan mata. Dilarang kita ini memandang yang tidak dihalalkan kita pandang. Ini Islam. Bukan hanya berzinanya, maitihinya kada boleh. Melihatnya kada boleh. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau membonceng Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl masih sepupu beliau. Kemudian di tengah jalan ada seorang wanita dari suku Khaf'am, tastaftih. Wanita ini meminta fatwa kepada Rasul, bertakun kepada Rasul. Faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaih. Kemudian Al-Fadl itu rupanya melihati si wanita tadi, dan si wanita tadi melihati Al-Fadl, padahal betakunnya kepada Nabi. Ya, cangang benar, tebungas yang nang di belakang, nang di bonceng, ya, karena masih anum, Nabi sudah tua. Betakunnya ke Nabi, melihatnya kepada Al-Fadl. Al-Fadlnya cangang juga kepada wanita tersebut.
Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhahu anha. Rasulullah kemudian memalingkan pandangan Al-Fadl itu dari wanita tersebut. Ya, dalam riwayat yang lain dipegangnya kepala Al-Fadl, ditolehkan. Kenapa itu? Apakah wanitanya itu terbuka aurat? Tidak. Ini menjadi dalil bagi para ulama yang menyatakan wajah itu bukan aurat, nggak wajib ditutup. Karena yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memutar kepalanya Al-Fadl, bukan menyuruh wanita itu menutup wajahnya. Pelajaran kedua, memandang walaupun bukan aurat, kalau ada syahwat itu tidak boleh. Memandang wajah, cuma memandang sekali terbayang-bayang, sampai ke kebun bunga, ke taman-taman, padahal memandang di situ nggak boleh begitu. Ada unsur talazzuz, menikmati pandangan walaupun yang dipandang bukan aurat. Maka ini Islam sudah mengatur sejak awal. Ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau palingkan kepala sepupu engkau? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat pemuda dan pemudi yang tidak aman dari fitnahnya syaitan. Ini langkah awal, jaga pandangan, baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Sekarang nyaman melihat lewat layar HP. Kalau bahari mungkin pengalih sedikit. Ini dijaga. Bukan aurat pun nggak boleh kalau ada unsur tadi, unsur berlezat-lezat, benyaman-nyaman bepa pandangan. Kemudian yang kedua, kalau aurat maka memandangnya dengan syahwatkah, tanpa syahwatkah, sama, tidak boleh. Suatu ketika Asma binti Abu Bakar, iparnya Rasulullah, saudaranya Aisyah, datang kepada Rasulullah memakai pakaian yang tipis. Rasulullah ketika melihat itu berpaling, kemudian mengatakan kepada Asma bahwasanya wanita, ya innal mar'ah idza hadat lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza. Seorang wanita kalau sudah haid tidak boleh kelihatan tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau kemudian mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangan. Artinya apa? Beliau itu tidak mungkin terangsang melihat Asma. Beliau itu orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Tapi beliau memalingkan pandangan, menunjukkan bahwasanya aurat itu tidak boleh kita lihat, nggak boleh. Terus kayak apa ini ngalih banar Pak? Di jalan tuh kita bulik dari sini gini. Amun kita pejimkan mata teranjah orang. Amun kita lihat di jalan terlihati jua. Makanya serba ngalih itu Pak. Makanya tadi kalau bisa dipalingkan. Kata Rasulullah kepada Ali, la tadbi'in nadhrah an nadhrah. Jangan engkau ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Itu kasusnya kalau memandang aurat. Tersingkapkah betisnya? Sekali terlihati jangan dipuliki. Kata Rasulullah, fa innama lakal ula wa laysat lakal akhirah. Yang boleh itu hanya bagi engkau yang pertama. Yang berikutnya itu sudah menjadi ya kesalahan engkau, dosa engkau. Ini dosa pandangan. Walaupun mungkin dosa ini ya dengan ibadah-ibadah kita itu bisa saja terhapus. Ya, sholat dengan sholat itu menghapuskan dosa-dosa seperti itu kalau kita menghindari dosa besar. Tetapi sekali lagi, efek dosa itu bukan sekedar bisa terhapus, itu bekasnya itu ada. Melihati mungkin sekali, iya dari sisi dosa mungkin terhapus, tapi bayangannya kan kadang bisa terbayang-bayang. Lagi sholat lagi terbayang-bayang lagi. Efeknya di situ bisa mengotori hati manusia.
Jadi Islam dari sisi mata saja sudah diatur, dan Allah kaitkan itu dengan kebersihan hati. Ini yang pertama. Jadi kalau mata insya Allah terjaga, perzinaan itu insya Allah jauh lah. Kemudian yang kedua, itu Islam mengatur pakaian. Jadi kepada wanita disuruh menutup aurat, kepada laki-laki juga disuruh menutup aurat. Kita tidak akan bisa menjaga mata dengan baik kalau memang wanita atau pria tidak menutup auratnya. Ya kayak kondisi sekarang ini, menutup aurat nggak begitu penting, lebih penting pakai helm. Ya, pian nggak pakai helm ditilang, tapi pian kadang pakai kerudung, kadang pakai atasan, mungkin kadang ada yang menilang. Nggak ada pelanggaran itu. Yang kedua tadi pakaian. Makanya ketika turun ayat tentang wanita disuruh memakai kerudung, itu kan kata Rasulullah, kata Aisyah, Allah merahmati wanita-wanita muhajirin muhajirat yang pertama. Ketika turun ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, ketika turun ayat tadi, hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya itu sampai ke juyub. Juyub itu maknanya kerah baju, maksudnya sampai ke dada, karena perempuan itu kerah bajunya sampai ke dada. Jadi pakai kerudung sampai ke dada, minimal begitu. Syaqaqna murutahunna, wanita-wanita yang berhijrah awal-awal itu mereka segera merobek kain mereka. Murut itu artinya izar, kain. Fahtamarna biha, kemudian segera dipakai. Itu menunjukkan apa? Pertama, orang-orang dulu, orang-orang Arab sebelum ayat itu turun, mereka nggak pakai kerudung. Jadi kerudung itu bukan budaya Arab, bukan. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Alasannya ya tadi, turun ayat memakai kerudung, wanita nggak pakai kerudung, kemudian segera merobek kain dan itu langsung dipakaikan sebagai kerudung. Sekarang ini kadang ada orang yang mengatakan, oh itu kan nggak wajib, itu budaya Arab. Budaya Arab dari mana? Iya, itu setelah turunnya ayat itu menjadi budayanya kaum muslimin dari Arab, iya. Tapi sebelum itu enggak. Walaupun nanti para kalangan wanita budak tidak wajib ya, itu pembahasan lain. Sekarang ini kan masalahnya begitu. Hukum-hukum Islam kemudian dibawa ke sana kemari, sehingga masyarakat akhirnya yang awalnya ingin juga tunduk pada aturan Allah akhirnya kadang jadi. Bukan hanya merambah ke situ, sampai sholat Jumat aja yang ada yang nulis buku itu tidak wajib. Sholat Jumat itu hukumnya sunnah. Ada itu dosen di UIN di Jawa Tengah sana itu, bukunya beredar, cari aja di Sope atau di, nggak usah dicari sekarang. Ya, harganya nggak mahal. Ya, itu doktor ngajar di kampus mengatakan begitu. Akhirnya apa? Orang yang biasa nggak sholat Jumat awalnya masih ada rasa berdosa, membaca buku itu, wah sekarang saya jadi tenang Ustaz. Artinya kada wajib juga. Ya Allah. Orang yang awalnya ingin nutup aurat mendengar seperti itu akhirnya tenang, nggak jadi dia nutup aurat. Orang yang awalnya mau meninggalkan riba kemudian mendengar semacam-macam ya, yang bikin nggak jelas itu akhirnya nggak jadi bertobat. Na'udzubillah. Jadi tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama kalau yang namanya leher, betis itu aurat, harus ditutup di hadapan lelaki bukan mahram. Kalau dengan suaminya di dalam rumah ya nggak wajib ditutup. Yang kedua itu, jadi mata dijaga, pakaian dijaga.
Yang ketiga, tidak boleh berdua-duaan. Coba kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, la yakhluwanna rajulun bi imra'ah illa wa ma'ahadhu mahram. Janganlah sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, kecuali wanita itu bersama mahramnya. Ini penting, dan sekarang ini kayaknya nggak begitu diperhatikan. Termasuk yang ada tadi, yang itu sebutannya ada nyebutnya pesantren, ada sebetulnya yang ada itu adalah ini semacam penampungan anak yatim. Pengelolanya sendirian laki-laki, santriwatinya perempuan, dikerjainya itu belasan. Apa masalahnya tadi? Berdua-duaan nggak boleh, seharusnya nggak boleh. Tapi ya itulah, orangnya sering mengkritik hukum syariat, harus disesuaikan dengan apa yang ada di Nusantara. Akhirnya itu kejadiannya, dia terkena kasus itu. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau katakan walaupun berdua-duaannya untuk sholat berjamaah, sholat berjamaah nih, kadang melakukan apa-apa, pian bini sedang kadang di rumah, sebelah ada janda, pas hujan lebat, hendak ke masjid, kehujanan kadang bisi payung, akhirnya di kiau, kita sholat berjamaah isya yuk. Nggak boleh, walaupun sholat berjamaah nggak boleh. Kalau kata Ibn Upin, tak boleh. Ya, sekali tak boleh, tak boleh. Itu yang terjadi pada Barsiso itu awalnya kan begitu, berkholwat, alasannya pengobatan. Setan bermain di situ. Hati-hati betul. Mungkin awal-awal nggak mengapa, awal-awal nggak mengapa. Tapi budaya sekarang ini sudah luar biasa ya. Negara yang katanya pendidikannya paling hebat di dunia itu Finlandia, ya, paling bagus. Itu di sana namanya perzinaan ya bebas, dianggap kayak pipis saja. Namanya pipis itu kan bisa numpang ke toilet orang kan, kada harus toilet masing-masing, nggak harus, asal tadi suka sama suka, arahnya memang ke sana itu. Bahkan ada siaran televisi walaupun sudah berkeluarga itu bebas masih, acara televisi tes DNA anak mereka itu betulkah anak dari si suaminya. Sampai ada acara seperti itu. Itu budaya di sana, budaya di barat, jangan dibawa ke sini. Budaya orang asing itu, bukan ajaran Islam. Dan itu yang dikhawatirkan terjadi ketika ya, Permendikbud maupun RUU PKS itu dibiarkan. Lawang itu tidak ada saja sudah banyak terjadi perzinaan. Kalau ada undang-undangnya kan berarti mereka legal tuh, nggak bisa diapa-apain. Jadi yang ketiga itu nggak boleh berdua-duaan. Hati-hati itu. Kalau pian punya anak perempuan, ya, ngundang guru privat, walaupun ngajari baca Al-Quran, temenin. Kalau laki-laki yang ngajarin. Tapi sekarang ini juga perlu waspada juga, walaupun sesama jenis ya, kalau kira-kira lelakinya ini kemayu, hati-hati juga. Ya, hati-hati juga, bisa jadi juga. Jadi lihat. Terus apa yang ketiga? Yang ketiga tadi ya, yang pertama jaga pandangan, yang kedua pakaian, yang ketiga jangan berdua-duaan. Yang keempat, Allah itu juga mengatur urusan safar, bepergian. Wanita nggak boleh safar sendirian tanpa mahram ya, kalau jarak safarnya itu adalah sehari semalam perjalanan. Ini juga untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian itu. Ini aturan Islam. Ini yang kadang diakal-akali, termasuk haji. Pemahram jar. Pemahram apa? Lain mahramnya pemahram. Akhirnya kejadian kucuran.
Ada yang sampai rumah tangga itu hancur gara-gara itu, ya. Pembawa umrohnya akhirnya terjadi dengan jamaah umroh, keluarga asalnya kacau balau. Allah membuat aturan itu untuk kebaikan kita semua. Dilanggar pasti ada efek negatifnya. Itu yang keberapa itu? Kelima. Yang keenam, Islam menyuruh segera menikah. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu, maka hendaklah menikah. Jadi kalau ini para ulama memang membagi afdolnya bersegera atau nanti. Ya. Kalau memang dia itu hidup di lingkungan yang kira-kira susah menjaga kehormatan diri, tiap hari bergaul dengan pilihan bungas-bungas, ya, di pasar misalnya yang dilihat bagus-bagus barangnya, maka segera saja menikah. Kalau ada tahan mata nih, ya, maka kata Rasulullah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Artinya apa? Kalau nafsu itu sudah tertunaikan, insya Allah kada ada tapi lagi mau melihat yang macam-macam. Walaupun ada juga kalau dasar orangnya itu sudah menikah, satu gini hendak dua, dua hendak tiga, tiga hendak empat, empat hendak lima, dan terus kada ada puasnya kalau nafsu. Tapi paling tidak syariat itu sudah ada jalannya, itu menikah. Dan menikah itu juga disunahkan cari yang bungas juga. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang bungas-bungas, ya. Lihat itu loh, bungas kada. Namun kira-kira hati kada hendak, jangan dipaksa juga, karena selingkuh kena ngalih. Kalau kata Imam Ahmad, pertama itu kan lihati bungasnya dulu, baru lihati agamanya. Sehingga kalau misalnya bungas ternyata agamanya kada bagus, batalkan. Sehingga pembatalan itu bukan karena fisik tapi karena agama. Tapi ulama yang lain mengatakan lihati agamanya dulu, ya, setelah tahu agamanya dilihati bungas kadanya, ya, sekalinya kada bungas dibatalin. Berarti pembatalannya bukan karena agama. Nah, ini itu para ulama sunnah, ya, kecuali ada motif yang lain, misalnya menolongi, kada apa-apa juga menolongi orang. Ini kok pina lambat jodohnya, kada ada nang hakun, nikahi ja. Insyaallah afdal, itu amal yang baik. Ulun kawa menyambat aja lah, kada kawa mengamalkan. Ya. Ada cerita namanya Abu Utsman An-Naisaburi. Ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi di Syiaru A'lamin Nubala, ada juga cerita itu. Jadi beliau ini disuruh nikah waktu usia masih muda oleh orang tuanya, enggak akun ya, kada mau. Lalu ada wanita, ya, menyatakan hendak lawan sidin. Wanitanya fakir, miskin. Jadi tergerak hati itu melihat ingin menolongi karena begitu cintanya wanita itu kepada dia. Akhirnya menikahlah. Malam pertama ternyata kurang teliti ini Abu Utsman itu. Ternyata wanita ini matanya kada melihat sebelah, kakinya pincang, muhanya kada nyaman dilihat, lengkap sudah. Ya, jadi seperti itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Ya, dia Abu Utsman ini tetap bertahan di kamarnya, ya, tidak ingin melukai hati wanita itu. Ya. Beliau katakan, wa ka'anni aqudu ala jamril ghadha. Aku duduk di kamar pengantin itu seperti duduk di atas bara api. Ya, bara api. Dan itu berlangsung selama 15 tahun hingga wanita itu meninggal. Itu beliau ceritakan ketika ditanya, amal apa yang paling engkau harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Beliau ceritakan itu, beliau berharap jadi bini kada katujuh kan ada cintanya sebetulnya, tapi itu pura-pura nang baik kayak itulah, pura-pura sayang, tidak menunjukkan tidak senang. Itu amal baik, amal soleh. Jadi walaupun itu sunnahnya cari nang bungas, amun pian kuat bersabar seperti Abu Utsman An-Naisaburi, insyaallah pahalanya kanal banar itu. Apalagi wanitanya sudah kata tapi bungas, ya anaknya banyak, janda, sudah mulai tua juga, warisannya kadada. Nah, pian nikahi insyaallah. Ya, asal akhlaknya juga baik lah. Kalau akhlaknya kada baik, bikin pusing pian juga. Menikah. Jadi kalau sudah jaga pandangan, semua hal tadi dilakukan, sudah menikah juga, ternyata kok masih juga susah menghindari tadi. Caranya gimana? Nikah lagi. Tambahi. Ya. Tambahi. Ini kan batasannya sampai 4 toh. Kalau 4 juga masih kada puas, itu dasar itu. Ya. Tentunya tadi ada syarat-syaratnya. Ini mohon maaf ibu-ibu, ini bukan memprovokasi bapak-bapak, bukan. Sekedar menyampaikan saja bagaimana Islam itu membuat perzinaan itu betul-betul dihindarkan. Termasuk pendidikan ini yang penting, langkah-langkah untuk mendidik umat supaya memandangnya itu jauh ke negeri akhirat. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Jadi minta izin untuk berzina. Ini apa? Berarti dia tahu berzina itu nggak boleh, tapi keinginannya itu begitu luar biasa sehingga minta izin. Rasulullah kemudian mengajak berpikir pemuda ini. Ini Isya jam berapa ini? 11.40, 4 menit lagi. Diajak berpikir, engkau punya ibu, bagaimana kalau ibumu dizinai orang? Apakah engkau senang? Demi Allah enggak. Engkau punya saudara perempuan, bagaimana kalau itu dizinai orang? Apakah engkau senang? Demi Allah tidak. Dan seterusnya diajak mikir oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah katakan begitu juga orang lain tidak senang ibunya engkau zinai, saudaranya perempuannya engkau zinai, bibinya engkau zinai, enggak senang. Kemudian didoakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ya Allah, bersihkan hatinya pemuda ini dan jaga kemaluannya. Sejak saat itu si pemuda ini enggak pernah lagi kepikiran ingin berzina. Ini pendidikan dari sisi tadi akalnya, mikirnya sampai jauh ke depan. Yang kedua keimanannya, dan juga spiritualnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Berdoa kita minta anak cucu kita dijauhkan dari dosa perzinahan ini. Ada lagi di dalam kitab Zammul Hawa, Imam Ibnul Jauzi. Ceritanya kurang lebih begitulah. Jadi nggak sempat kita ceritakan. Baca sendiri di kitab Zammul Hawa tentang Ubaid bin Umair, yang beliau itu juga digoda seorang perempuan begitu. Perempuan merasa paling bungas, ya, menggoda orang paling bertakwa kata suaminya, dan diajak mikir tadi, mikir kehidupan setelah mati. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tidak hanya cukup itu, tapi Islam juga memberikan hukuman. Ya, di dalam Al-Quran Allah katakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki pukullah, pukullah mereka itu dengan 100 kali pukulan. Ya, jadi dijilid, dipukul, hukumannya begitu. Dan ini dilakukan pada masa Rasulullah. Ada bahkan Yahudi yang berzina pun sama. Itu kalau belum menikah. Kalau sudah menikah masih tetap juga hukumannya adalah hukuman rajam. Ini dilakukan oleh Rasulullah kepada Yahudi yang berzina. Begitu juga kepada ada sahabat namanya Ma'is dari suku Aslam.
Yang berzina juga namanya syahwat itu, kita jangan merasa hebat, jangan merasa saya nggak mungkin lah begitu, jangan. Ini level sahabat ada yang begitu, Ma'is. Dan karena ketakwaannya dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku berdosa, ingin disucikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga dengan cerita dari suku Ghamidi. Wanita dari suku itu juga mengatakan, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikan aku. Ya. Akhirnya memang dihukum oleh Rasulullah, dihukum mati itu. Dan ketika meninggal, Rasulullah katakan dia sekarang sedang berenang-renang di sungai surga. Rasulullah katakan dengan tobatnya wanita tadi, seandainya tobatnya wanita ini dibagi untuk penduduk Madinah, itu cukup. Ini hukum Islam seperti itu. Walaupun dari sisi ini tidak wajib mengaku. Kalau Allah tutupi dosa perzinaan itu, bertobat, urusannya kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah ampuni, insya Allah selamat. Kalau tidak diampuni, disiksa sebatas dengan dosa itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya ya, terbebas dari dosa ini, dan juga zuriat kita, dan Allah mengampuni segala macam kesalahan yang telah kita lakukan. Kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.